Ikigai, bab 1, virus pemikiran yang membakar jiwa. Kau pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa kau bangun setiap pagi? Bukan sekadar karena alarm, bukan karena tumpukan tagihan, atau karena rutinitas yang mati rasa, tapi alasan terdalam yang membuat darahmu mengalir, jantungmu berdetak, dan matamu terbuka bahkan sebelum fajar menyapa. Inilah pertanyaan yang akan menggerogoti pikiranmu setelah kau dengar bab ini. Inilah Ikigai. Ikigai bukan konsep filosofi yang elitis. Ia adalah senjata para centenarian Okinawa yang hidup sampai 100 tahun dengan semangat membara. Mereka tak punya kata pensiun dalam kamus hidup. Setiap hari, mereka bangun karena punya tujuan yang membuat jiwa mereka berteriak, "Aku harus ada di sini hari ini." Tapi kau, apa yang kau lakukan selain mengeluh tentang bos, lalu menghabiskan weekendmu dengan menggulir layar hingga jempolmu mati rasa? Mari bedah racikan Ikigai, 4 elemen pembunuh kebosanan. Dan 1. Apa yang kau cintai? Passion. Dan 2. Apa yang dunia butuhkan? Mission. Dan 3. Apa yang bisa menghidupimu? Vocation. Dan 4. Apa keahlianmu? Profession. Di titik temu keempatnya, ada ledakan makna yang akan membuatmu tak bisa lagi diam. Tapi kau tahu, 99% orang hanya berkutat di 1 atau 2 elemen, lalu mengubur diri dalam kubangan hidup biasa-biasa saja. Kau termasuk yang mana? Bayangkan seorang nelayan tua di Ogimi. Setiap pagi, dia ke laut bukan untuk mencari ikan, tapi untuk menari dengan ombak, merasakan garam di kulitnya, dan tersenyum saat jaringnya kosong. Ikigainya bukan ikan. Ikigainya adalah keberanian untuk tetap ada di laut, meski badai mengancam. Sekarang lihat dirimu, apa yang kau lakukan saat meeting membosankan, saat proyekmu gagal, saat hubunganmu retak. Apakah kau lari atau kau menari seperti nelayan tua itu? Penulis buku ini, Hector, suatu kali bertemu seorang nenek 102 tahun di Okinawa. Setiap pagi, dia bangun pukul 5 hanya untuk membuat teh untuk keluarganya. Bukan teh biasa. Ia memetik sendiri bunga di kebun, meraciknya dengan doa untuk setiap cucu. Saat Hector bertanya, "Apa rahasia umur panjangmu?" Nenek itu menjawab, "Aku tak punya waktu untuk mati. Masih banyak yang perlu kuberi." Kau, apa yang akan kau beri hari ini? Ikigai bukan soal menemukan passion besar. Ia tentang menyusun mozaik kecil, secangkir kopi yang kau seduh dengan hati, pesan tulus ke teman yang sedang terluka, bahkan keputusan untuk berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Tapi hati-hati. Begitu kau mulai bertanya, apa ikigaiku? Virus ini akan menggerogoti mentalmu. Kau tak akan lagi bisa menonton Netflix dengan pikiran kosong. Kau akan gelisah. Kau akan marah pada diri sendiri. Karena kau tahu, hidupmu bisa lebih dari ini. Bab ini adalah peta, tapi peta tak berguna jika kau tak mau berjalan. Jadi, inilah ultimatum. 1. Ambil kertas. Robek hidupmu menjadi 4. Cinta, misi, uang, keahlian. 2. Tulisin 1 aksi di tiap kategori yang bisa kau lakukan besok. 3. Lakukan, gagal, ulangi. Jika tidak, ikigaimu akan tetap menjadi hantu yang menghantui malam-malammu. Nanantea. Terakhir, izinkan aku membagikan sesuatu yang tak tertulis di buku ini. Ikigai terbesar seringkali tersembunyi di tempat yang kau anggap remeh. Seorang ayah yang bekerja 9 jam sehari mungkin merasa terjebak. Tapi jika ia sadar, gajinya menyekolahkan anaknya, rutinitasnya mengajarkan disiplin, dan senyum anaknya di malam hari adalah maksud ilahi, maka ia telah menemukan Ikigai. Sekarang, giliranmu. Apa yang kau remehkan selama ini? Kenti. Jika kau mendengar ini sambil duduk, berdirilah. Jika kau mendengarnya sambil berdiri, berlarilah. Bab ini bukan untuk ditelan, tapi untuk ditelanjar. Besok, saat matahari terbit, dunia akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan ikigaimu? Bab 2. Rahasia anti penuaan.
bom waktu yang mengancam zona nyamanmu. Kau pikir penuaan adalah takdir? Salah. Penuaan adalah pilihan. Di Okinawa, ada kakek berusia 97 tahun yang masih memanjat pohon kelapa. Nenek 101 tahun yang menertawakanmu karena masih pakai anti-aging cream mahal. Mereka punya rahasia, bom waktu, yang akan kujelaskan. Tapi hati-hati. Setelah kau dengar ini, kau tak bisa lagi beralasan sudah tua untuk bermalas-malasan. Rahasia pertama. Mereka makan seperti musuh kematian. Bukan diet keto, bukan paleo. Mereka makan warna-warni, ubi ungu, sayuran hijau tua, ikan yang baru ditangkap pagi itu. Tapi yang paling brutal, hara hachibu. Mereka berhenti makan saat perut 80% kenyang. Sementara kau habiskan 3.000 kalori dalam sekali cheat day, lalu heran mengapa sel-selmu membusuk seperti buah busuk. Kau sedang memberi makan penyakitmu sendiri. Tahukah kau apa yang terjadi saat kau kekenyangan? Sel-selmu bekerja seperti budak di tambang batu bara. Radikal bebas menari-nari di pembuluh darahmu. DNA-mu berteriak minta ampun. Tapi kau tak peduli. Kau sibuk upload foto makanan di Instagram. Ironis, bukan? Studi Universitas Tokyo membuktikan, membatasi kalori 20% memperpanjang umur 30%. Tapi di sini, kau malah menambah 30% kalori untuk comfort food setiap stres. Kau bayar 500.000 untuk serum wajah, tapi tak sanggup bayar 50 Itasu untuk sayur organik. Kau sedang menua dengan sengaja. Aku pernah mewawancarai seorang peneliti di Ogimi. Ia bilang, orang Okinawa tak takut tua karena mereka sibuk hidup. Kau sibuk menghitung usia. Lalu ia tunjukkan foto neneknya, 104 tahun, sedang menari di festival desa. Lihat, ini anti-aging sejati. Tawa yang meledak-ledak dan kaki yang tak mau berhenti bergerak. Kapan terakhir kali kau menari seperti tak ada yang menonton? Rahasia kedua. Mereka punya moai, komunitas yang lebih kuat dari obat apapun. Setiap minggu, mereka berkumpul untuk minum teh, curhat, atau sekadar tertuli bersama. Moai adalah sistem pendukung yang membuat hormon stres mereka kalah oleh hormon bahagia. Sementara kau punya 1.000 teman di media sosial, tapi tak satu pun yang tahu kau menangis di kamar mandi tadi malam. Kau mati rasa dalam likes, tapi lapar akan pelukan. Kesepianmu adalah racun yang mempercepat keriput. Seorang CEO berusia 40 tahun di Tokyo bilang padaku, "Aku punya asuransi kesehatan senilai miliaran, tapi tak ada yang bisa membeli waktu untukku." Ia meninggal karena serangan jantung 3 bulan kemudian. Autopsi menunjukkan, arterinya tersumbat, hatinya sekeras batu. Bukan karena kolesterol, tapi karena hidupnya tak punya moai. Rahasia ketiga. Mereka percaya tubuh bukan mesin, tapi taman yang harus dijaga. Setiap pagi, petani Okinawa berjalan 8 km ke sawah. Mereka tak butuh gym membership. Mereka menyatu dengan bumi. Kau bayar pelatih pribadi, tapi parkir mobil 5 meter dari pintu mal. Kau pikir 1 jam di treadmill bisa menebus 8 jam duduk seperti mayat di kantor. Kau salah. Ototmu mengecil, tulangmu keropos, dan paru-parumu menjerit minta udara segar. Berdiri, sekarang, sentuh jari kakimu. Jika kau tak bisa, selamat. Kau 20 tahun lebih tua dari usia biologismu. Di Okinawa, anak usia 80 tahun masih bisa membungkuk hingga tanah. Mereka fleksibel bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikirannya. Kakekku meninggal di usia 62 tahun. Setiap hari, ia merokok sambil marah-marah pada dunia. Tubuhnya tua di usia 40. Aku bersumpah tak akan seperti dia. Sekarang, aku lari 5 km setiap subuh, dan saat keringatku mengalir, aku bisikkan, "Ini untukmu, kakek. Aku tak akan biarkan genmu mencuri masa depanku." Kau, warisan apa yang kau lawan hari ini? Rahasia terakhir. Mereka tak punya waktu untuk stress kurskan. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka punya ikigai yang lebih besar daripada masalah. Nelayan Okinawa yang kapalnya karam akan berkata, "Laut memberiku ujian hari ini. Besok,
aku kembali. Kau, saat laptop lag 5 detik, kau sudah ingin membakar kantor. Saat pacar tak balas chat 1 jam, kau merasa dikhianati. Kau tua sebelum waktunya karena memelihara amarah seperti anjing galak. Jadi, inilah resep ledakan anti penuaan dari Okinawa. Nah 1. Makan seperti manusia purba. No. Stop makanan kemasan. Gula adalah musuh nomor 1. 2. Bergerak atau mati. 10.000 langkah hari bukan pilihan. Not 3. Cari moaimu. Keluarga toksik, buat komunitas baru. Manusia butuh manusia. 4. Lupakan usia. Stop hitung ulang tahun. Hitung kontribusi. Jika kau dengar ini sambil rebahan, duduklah. Jika kau dengar siap jalan, larilah. Penuaan adalah perang. Dan hari ini kau harus pilih. Jadi prajurit Okinawa yang gigih, atau mayat berjalan yang menunggu nursing home. Setiap sel dalam tubuhmu diperbarui tiap 7 tahun. Artinya 7 tahun lagi, kau bisa jadi versi 25% lebih baik, atau 50% lebih hancur. Pilihanmu. Oh, dan jika kau masih ragu, ingat, nenek Okinawa itu sedang menertawakanmu sekarang. Bab 3. Aku. Terapi hijau yang menghidupkan rahim jiwa. Kau pikir aku hanyalah nama di KTP? Salah. Aku adalah hutan belantara yang kau takut jelajahi. Di Okinawa mereka menyembah aku lewat lumpur di tangan, akar pohon yang mencengkeram bumi, dan keringat yang jatuh ke tanah. Inilah terapi hijau, obat paling brutal untuk egomu yang keracunan teknologi. Tapi siapkah kau mendengar suara aku yang selama kau bungkam? Lihat tanganmu sekarang. Jika lebih sering mengetik di layar sentuh daripada mencabut rumput liar, dengarkan ini. Otak manusia berevolusi di hutan, bukan di metaverse Aukikatan. Setiap detik kau terjebak di ruang berpendingin. Kau bunuh sedikit saja naluri primitifmu yang butuh tanah, angin, dan matahari. Kau pikir Zoom meeting bisa menggantikan hangatnya tatap mata? Kau salah. Kau hanya mengawetkan mayat interaksi. Seorang programmer Tokyo bernama Hiroshi datang ke Okinawa dengan kecemasan kronik. Dokter memberinya resep. Berkebunlah selama 1 jam setiap subuh. 2 bulan kemudian, tangannya yang biasa mengetik kode kini penuh luka dan tanah. Tapi katanya, luka ini lebih menyembuhkan daripada 10 tahun terapi CBT. Di kebun, aku belajar bahwa aku bukan Tuhan. Aku hanya bagian kecil dari alam yang tak sempurna. Kau, apa yang kau sombongkan hari ini, sampai kau lupa bahwa kau debu di mata semesta. Rahasia pertama terapi hijau, menyentuh tanah, saat menyentuh jati diri. Di Okinawa, para sentenarian punya ritual pagi, memeluk pohon. Bukan mistis, ini sains. Studi di Universitas Kyoto membuktikan, kontak fisik dengan pohon meningkatkan sel NK, natural killer, yang membunuh sel kanker. Tapi kau lebih sering memeluk bantal body pillow berbentuk anime. Kau lebih intim dengan polyester daripada dengan kehidupan. Katakan terus terang. Kapan terakhir kali kau duduk di rumput tanpa takut kotor? Atau kau sudah ganti kata alam jadi wallpaper laptop? Kau pikir reels pemandangan gunung di Instagram bisa menggantikan sinar matahari pagi? Kau tipu diri sendiri. Tubuhmu merindukan vitamin D asli, bukan filter sunshine. WHO menyebut 92% manusia urban hidup di udara beracun. Tapi yang lebih beracun adalah mentalmu, terkurung dalam kotak-kotak, layar ponsel, ruang kantor, apartemen 3x3 meter. Di Okinawa, mereka menyebut ini penyakit kotak. Gejalanya, mata kosong, jiwa kering, dan obsesi pada likes yang tak bernyawa. Aku pernah terjebak dalam penyakit kotak itu. Di usia 28, gajiku 4 digit. Tapi setiap bangun pagi, rasanya seperti mayat. Sampai suatu hari, aku ikut nenek Okinawa ke kebun ubi. Tanganku gemetar mencabut rumput. Aku malu. Tapi ia bilang, "Lihat, tanah ini tak peduli berapa followersmu.
Ia hanya peduli seberapa dalam kau berakar. Sejak itu, aku tanam tomat di balkon. Saat pertama kali panen, aku menangis. Ternyata, aku masih bisa mencipta kehidupan, bukan hanya mengejar deadline. Rahasia kedua. Bicara pada tanaman, Hodikapadia, bicara pada jiwa yang terluka. Di budaya Okinawa, pepohonan adalah saudara. Mereka percaya setiap daun menyimpan kisah leluhur. Tapi kau lebih sering bicara pada ChatGPT daripada pada ibu sendiri. Kau pikir AI bisa mengerti rasanya kecewa? Bisakah algoritma memelukmu saat kau hancur? Logo terapi hijau bukan simbol. Ia cermin. Lihatlah. Akar. Seberapa dalam kau mengenali diri? Batang. Seberapa kuat kau bertahan di terpaan masalah? Daun. Seberapa lapang kau memberi oksigen pada orang sekitar? Jika kau tak bisa jawab, kau lebih hampa daripada pot bunga plastik. Jadi inilah etes brutal untukmu, Buanat. Pergi ke taman terdekat, sekarang. Duduk di tanah tanpa alas, rasakan dinginnya. 2. Cabut satu helai rumput. Lihat akarnya yang kotor. Itulah gambaran jiwamu yang tak sempurna. 3. Temukan satu batu. Bawa pulang, letakkan di meja kerjamu. Setiap kali kau stres, pegang dan ingat, aku sekeras ini, tapi alam tetap bisa membentukku. Jika kau menolak tes ini, aku akan bisikan ini di mimpimu. Kau bukan manusia, kau hanya avatar yang lupa password ke dunia nyata. Rahasia terakhir. Kematian terbesar bukan saat jantung berhenti, tapi saat kau berhenti merasa bagian dari alam. Nelayan Okinawa yang tersapu tsunami akan bangkit dan berkata, "Laut mengambil, laut memberi." Petani yang tanamannya hancur akan tertawa. Musim depan, aku tumbuh lebih kuat. Kau, saat wifi mati 5 menit, kau sudah merasa dunia kiamat. Kau lupa, manusia bisa hidup tanpa internet, tapi tak akan bertahan tanpa udara, air, dan tanah. Ayahku meninggal karena kanker paru. Sepanjang hidupnya, ia kerja di pabrik kimia, bernapas dalam topeng rusak. Di ranjang kematiannya, ia berbisik, "Aku ingin mencium bau hujan lagi." Aku tak bisa memberinya itu, tapi kau masih bisa. Pergi, hirup, rasakan. Sebelum nafas terakhirmu jadi transaksi di rumah sakit. Bab ini adalah pisau bedah. Ia akan membedah ilusimu bahwa aku ada di LinkedIn, TikTok, atau balance reckoning. Aku sejati ada di sini, di tanah yang kau injak, di langit yang kau polusi, di laut yang kau penuhi sampah. Jika setelah ini kau masih scroll Instagram, aku akan katakan, selamat tinggal pada jiwa yang belum lahir. Bab 4. Temukan arus, senjata rahasia untuk menghancurkan kebosanan. Kau tahu perbedaan antara hidup dan sekadar bernapas? Arus. Di Okinawa, seorang pemahat kayu berusia 93 tahun bisa tenggelam dalam pekerjaannya selama 12 jam tanpa makan. Ia menyebutnya waktu yang menari. Tapi kau tak tahan duduk 30 menit tanpa buka TikTok. Kau mati rasa di tengah banjir notifikasi. Kau bukan manusia, kau mesin pencari kebahagiaan yang rusak. Arus bukan teori. Ia hukum besi para samurai modern. Mihaly Csikszentmihalyi, ilmuwan yang meneliti 10.000 orang, menemukan manusia mencapai puncak bahagia saat skill dan tantangan seimbang, on the die. Tapi kau pilih zona nyaman, kerja yang mudah, hubungan yang hambar, hobi yang tak pernah membuatmu berkeringat. Kau bunuh diri perlahan dengan kebosanan. Seorang temanku, Andy, programmer yang gajinya 300 juta tiap bulan, bilang, "Aku ingin lompat dari jembatan." Kenapa? Karena selama 10 tahun, ia hanya copy-paste kode. Tak ada tantangan, tak ada arus. Aku suruh ia ikut kompetisi coding dengan hadiah 5 juta. Hasilnya, ia kalah. Tapi malam itu, ia kirim pesan. Ini pertama kalinya aku merasa hidup sejak 2015. Kau?
Kapan terakhir kali kau kalah, lalu tersenyum karena merasa berkembang? Rahasia pertama arus. Hancurkan zona nyaman, atau ia akan menghancurkanmu. Di Okinawa, nelayan tua sengaja cari badai untuk latihan. Mereka bilang, jika kau hanya mancing di air tenang, ototmu akan layu dan nalurimu jadi tumpul. Kau pilih proyek yang mudah demi KPI aman. Kau pilih pasangan yang tak menantangmu. Kau takut konflik seperti setan takut sinar matahari. Kau sedang membangun kuburan prestasi. Otakmu butuh badai untuk tumbuh. Setiap kali kau menghindar dari tantangan, korteks prefrontalmu, pusat kecerdasan, menyusut 0,1%. Dalam 10 tahun, kau akan jadi zombie berpakaian formal, yang hanya bisa rapat dan setor laporan. Studi di Journal of Happiness Studies membuktikan, orang yang masuk arus 3 keas sehari punya risiko depresi 68% lebih rendah. Tapi kau ganti arus dengan doom scrolling. Kau pikir 5 jam nonton Netflix adalah me time. Salah, itu pembunuhan massal sel-sel kreatifmu. Dulu, aku kerja di bank. Setiap hari aku hitung uang orang. Gaji besar tapi jiwa kosong. Sampai suatu malam, aku histeris di toilet sambil teriak. Aku bosan. Keesokan hari, aku daftar kursus kaligrafi Jepang. Awalnya jelek. Tapi saat pertama kali tinta kuas menyatu dengan kertas, aku menangis. 8 tahun kemudian, karyaku dipajang di galeri Tokyo. Kau punya berapa tahun tersisa untuk terus menunda arus yang memanggilmu? Rahasia kedua. Arus hanya ada di ujung senyap. Lihatlah seniman Okinawa membuat tembikar. Mereka tak bawa ponsel, tak ada playlist. Hanya suara roda pemintal dan napas mereka yang selaras. Kau mau baca buku 10 menit saja sambil cek email 5 kali. Kau mau makan malam dengan pacar sambil refresh Instagram. Kau cacat mental yang tak bisa fokus. Kau pikir multitasking adalah kehebatan. MIT membuktikan otakmu bohong. Saat kau switch task, IQ-mu turun 15 poin, setara dengan mabuk alkohol. Kau bayar mahal kursus produktivitas, tapi tak sadar kau sedang minum bir mental setiap hari. Tes brutal untukmu, Sano. Pilih satu aktivitas yang membuatmu takut. Presentasi, buka bisnis, belajar bahasa. 2. Lakukan selama 90 menit tanpa jeda. Matikan notifikasi, tutup pintu. 3. Catat, berapa kali otakmu menjerit ingin kabur. Itulah jumlah belenggu yang kau pasung sendiri. Jika kau gagal dalam tes ini, aku akan bisikan di telingamu tiap malam. Kau budak dopamin, kau tikus dalam roda, kau manusia setengah jadi. Rahasia terakhir, arus adalah meditasi para pejuang. Samurai Zen tidak duduk diam, mereka temukan ketenangan dalam gerakan. Pahatan pedang, latihan bela diri, bahkan menyusun rangkaian bunga. Kau pikir meditasi harus duduk bersila di atas bantal mahal. Padahal meditasi sejati adalah saat kau menyatu dengan apa yang kau lakukan. Menyapu lantai, menulis laporan, atau memandikan anak. Tapi kau terlalu sibuk mengeluh untuk merasakannya. Kakekku seorang tukang becak. Setiap hari ia kayuh becak 12 jam. Tapi ia selalu bilang, aku bukan mengayuh, aku mengukir jalan. Saat meninggal, ratusan orang datang, bukan karena ia kaya, tapi karena tiap kayuhan becaknya penuh cerita dan senyum. Kau, apa yang kau ukir hari ini? Atau kau hanya menggerus jiwa dengan rutinitas yang kau benci? Bab ini adalah cermin retak. Ia akan memotongmu dengan kaca tajam kebenaran. Jika kau masih bilang aku sibuk, tapi tak pernah merasakan waktu, kau bukan sibuk, kau naun lari, Jika kau masih cari hacks produktivitas tapi tak pernah masuk arus, kau bukan pintar, kau mau malas. Kau ingin bahagia? Berhenti kejar kupu-kupu. Duduklah, buat kerajinan tangan, dan biarkan kupu-kupu itu hinggap di bahumu. Arus bukan tujuan, ia perjalanan. Dan perjalananmu dimulai detik ini.
Bab 5. Ahli panjang umur. Konspirasi para sentenarian untuk mencuri waktu. Onomoy. Kau pikir panjang umur adalah keberuntungan? Salah. Ini adalah pemberontakan. Di desa Ogimi, Okinawa, ada 68 sentenarian yang hidup bukan untuk menghitung hari, tapi untuk mencuri waktu dari tangan kematian. Mereka minum dari sumur rahasia, ritual harian, yang akan kupatahkan jadi pecahan kaca. Tapi hati-hati, begitu kau tahu rahasianya, kau tak bisa lagi pura-pura tak tahu cara hidupmu yang meracuni diri sendiri. Rahasia pertama. Mereka tidak lari dari kematian, mereka menari dengannya. Setiap pagi, nenek Shige di Ogimi menyapa kuburan suaminya sambil berkata, "Aku datang nanti sayang. Masih ada teh yang harus kuraci." Ini bukan denial. Ini seni mengubah ketakutan jadi bahan bakar. Kau panik saat lihat uban pertama. Kau habiskan 20 juta untuk botox, tapi tak mau investasi 20 menit untuk meditasi. Kau lebih takut keriput daripada kematian jiwa. Seorang CEO Silicon Valley datang ke Okinawa dengan jam tangan senilai 100 miliar. Ia tanya rahasia umur panjang. Nenek Ushi, 104 tahun, jawab sambil mengupas mangga. "Aku tak punya waktu untuk stres. Lihat, kupasan ini harus sempurna agar manisnya adil untuk semua gigi." CEO itu pulang dengan jam tangan dijual. Kini, ia tanam padi di California. Katanya, "Aku baru sadar, waktu bukan untuk diukur, tapi untuk diisi dengan hal yang membuatmu lupa waktu." Kau, apa yang kau isi di tabung waktu bernama hidupmu? Likes atau legasi? Rahasia kedua. Mereka punya ikigai yang lebih keras dari tulang. Penelitian Universitas Harvard membuktikan, orang dengan tujuan hidup jelas punya risiko penyakit jantung 23% lebih rendah. Tapi kau ganti ikigai dengan hustle culture. Kau bangga kerja 80 jam minggu untuk membeli barang yang tak bisa kau nikmati. Kau bunuh diri dengan izin perusahaan. Otakmu butuh alasan untuk tetap hidup. Tanpa ikigai, sel-selmu akan mogok seperti buruh pabrik. Setiap kali kau bilang nih hidupku biasa saja, 1% neuronmu mati. Dalam 10 tahun, kau jadi zombie ber-SUV-PL. Studi di The Lancet. Kesepian memperpendek umur setara merokok 15 batang hari. Di Okinawa, mereka punya moai, kelompok yang lebih setia dari keluarga. Tapi kau punya grup WhatsApp yang isinya hanya stiker dan gosip. Kau mati pelan-pelan dalam likes yang palsu. Nenekku meninggal di usia 58. Setiap hari ia mengeluh tentang cuaca, politik, tetangga. Aku ingat ia selalu pegang remote TV seperti pedang. Di ranjang kematiannya, ia berbisik, "Aku tak pernah melakukan apa yang kusuka." Sekarang, aku menulis bab ini di usia 35. Setiap pagi, aku tanya diri, apa yang akan kau sesali di detik terakhir? Jawabannya selalu sama. Terlalu banyak diam, terlalu sedikit berani. Kau? Apa yang sudah kau tunda minggu ini yang akan jadi racun penyesalanmu nanti? Rahasia ketiga. Mereka bergerak seperti air, terus mengalir, tak pernah mandek. Petani Okinawa berjalan 8 km hari tanpa sepatu mahal. Mereka menyebutnya mandi bumi. Tapi kau beli sepatu lari 5 juta, tapi hanya jadi pajangan. Kau pikir langkahmu di fitness tracker bisa menipu usia? Kau hanya menipu diri. Lihat tubuhmu sekarang. Jika ototmu lebih sering digunakan untuk scroll daripada angkat beban, dengarkan, setiap jam kau duduk, umurmu dipotong 22 menit. Kau bayar 10 juta bulan untuk asuransi jiwa, tapi tak mau bayar dengan keringat. Kau kontradiksi berjalan. Tes brutal untukmu. 1. Berdiri. Lompat 10 wak sekarang juga. Jika napasmu terengah, usia biologismu 10 tahun lebih tua dari KTP. 2. Telepon satu orang yang benar-benar peduli padamu. Jika tak ada yang muncul di pikiran, kau sudah setengah mayat. 3. Tulis satu kalimat di kertas. Aku ingin dikenang sebagai...
Jika kosong 5 menit, ikigaimu sudah jadi bangkai. Kowon, Centenarian Okinawa punya mantra rahasia. Hari ini cukup untuk menjadi awal. Tapi kau masih menunggu waktu yang tepat? Dengarkan, Nenek Ushi di Ogimi sedang tertawa. Ia tahu rahasia yang kau sembunyikan. Kau tak takut mati, kau takut hidup. Bab 6. Pelajaran dari tradisi Centenarian Jepang. Kode rahasia untuk hidup yang tak bisa dimatikan. Kau pikir rahasia umur panjang Jepang ada di sushi atau matcha? Salah. Ini adalah perang psikologis melawan zaman modern. Centenarian Okinawa adalah tentara gerilya yang menolak tunduk pada budaya instan. Mereka punya kode Bushido baru. Hidup bukan untuk dijalani, tapi diukir seperti katana. Dan hari ini kau akan dipaksa memilih, ikuti kode ini atau tetap jadi budak instant gratification yang menghancurkan DNA-mu sendiri. Pelajaran pertama. Mereka menyembah kesederhanaan, bukan kemewahan. Nenek Yuki, 102 tahun, punya 3 kimono seumur hidup. Ia cuci, jahit, pakai berulang-ulang. Katanya, benda berlebih adalah sampah yang belum kau sadari. Kau, lemari penuh baju label tapi jiwa tetap telanjang. Kau pamer iPhone terbaru sementara ikigaimu masih versi beta. Kau miskin di tengah tumpukan barang. Seorang influencer datang ke Ogimi, pamer jam Rolex. Nenek Sato, 105 tahun, tatap jam itu lalu berkata, "Waktu di desaku diukur dari bayangan pohon ginkgo. Tak pernah rusak, tak perlu baterai." Influencer itu pulang, jual semua perhiasannya. Kini ia jadi petani organik. Katanya, "Aku baru paham. Kemewahan sejati adalah udara segar yang tak perlu dipajang di Instagram." Kau, berapa harga yang kau bayar untuk ilusi kemewahan yang membunuh kebahagiaanmu? Pelajaran kedua. Mereka punya moai, lebih kuat daripada baja, no. Di Okinawa, moai adalah kelompok yang saling berutang darah, bukan uang. Setiap minggu, mereka kumpul untuk membagi beras, bukan gosip. Penelitian Universitas Stanford. Sistem sosial seperti ini mengurangi stres 40% lebih efektif daripada obat antidepresi. Tapi kau punya ganga yang hanya ngumpul buat ngerumpi atau pamer mobil. Persahabatanmu palsu seperti filter Facetune. Kau tahu apa yang terjadi di otak saat kau bergosip. Amigdalamu membengkak seperti buah busuk. Hormon kortisol meracuni darah. Tapi kau terus lakukan, seperti tikus pencet tombol dopamin. Kau bunuh diri sosial. Studi di Journal of Gerontology. Centenarian Jepang menghabiskan 70% waktu bangun mereka untuk interaksi sosial bermakna. Sementara kau, 70% waktu kau untuk ghosting, stalking, atau komentar toksik di TikTok. Kau mati, rasa dalam samudra hiperkoneksi. Kakekku seorang veteran perang. Seumur hidup, ia punya satu teman, sesama tentara yang selamat dari neraka Burma. Setiap Jumat, mereka minum teh hijau sambil menatap foto teman-teman yang gugur. Saat temannya meninggal, kakek berkata, "Aku akan hidup 2 kali lipat kerasnya untuk mereka yang tak sempat." Dia wafat di usia 89, tersenyum. Kau, untuk siapa kau hidup? Atau kau hanya numpang lewat? Pelajaran ketiga. Mereka menari dengan musim, bukan melawannya. Petani Okinawa tak pernah asih. Mereka bangun subuh saat musim panas, tidur awal di musim dingin. Tubuh mereka adalah kalender hidup. Kau paksa tubuhmu kerja shift malam dengan 5 cangkir kopi. Kau rusak ritme sirkadian demi deadline fiktif. Kau perlakukan tubuh seperti mesin printer, dipaksa cetak uang sampai macet. Yurasakota. Kau pikir adaptogen dan suplemen bisa memperbaiki kerusakan itu. Dokter di Tokyo bilang, pasienku yang centenarian tak pernah konsumsi vitamin. Mereka makan matahari pagi dan tidur seperti bayi. Kau telan pil melatonin sambil scroll HP di kasur.
Kau kontradiksi berjalan. Tes brutal untukmu. 1. Buang 5 barang di kamarmu sekarang. Jika kau ragu, berarti kau sudah diperbudak benda. 2. Telepon seseorang yang pernah kusut hidupmu. Minta maaf atau ucap terima kasih. Jika tak ada, kau hidup dalam kepalsuan. 3. Pergi ke taman tanpa bawa HP. Duduk 30 menit. Jika gelisah, artinya kau kecanduan digital heroin. Jika kau gagal di satu tes ini, aku akan kirimkan suara nenek Okinawa tertawa tiap kau buka media sosial, mengingatkanmu bahwa kau budak algoritma yang tak punya kendali. Pelajaran terakhir. Mereka merayakan ketidaksempurnaan. Seni wabi-sabi. Retakan di cangkir teh adalah cerita. Keriput di wajah adalah peta kebijaksanaan. Nelayan Okinawa yang kehilangan mata dalam badai hanya berkata, "Sekarang aku bisa lebih fokus dengar suara ombak." Kau edit foto sampai wajahmu jadi avatar AI. Kau hapus kerutan, padahal itu tanda kemenangan atas tawa dan air mata. Kau lebih takut pada realita daripada kematian. Temanku, seorang model, bunuh diri di usia 25 karena tak sanggup menghadapi jerawat. Di surat wasiatnya, "Aku lelah jadi gambar hidup." Nenek di Ogimi yang wajahnya seperti peta sungai berkata, "Setiap kerut adalah medali dari pertempuran hidup." Kau mau dikenang sebagai filter atau legenda? Bab ini adalah nak kaca pembesar yang membakar ilusimu. Jika kau masih hidup untuk estetik sempurna, kau bukan manusia, kau panah produk. Jika kau masih bilang, "Ona aku tak punya waktu untuk tradisi," kau bukan sibuk, kau tanah budak zaman. Nenek Okinawa punya mantra. Hidup itu seperti tanam padi. Kau tak lihat hasilnya hari ini, tapi kau tetap percaya pada musim. Kau tanam benih overnight success, lalu marah saat panennya gagal. Kau lupa, yang abadi tak pernah instan. Bab 7, Diet Ikigai, bom waktu di piringmu yang memisahkan hidup dan mati. Kau pikir diet adalah soal kalori? Salah. Ini adalah perang ideologi. Di Okinawa, para sentenarian tak pernah hitung makro. Mereka makan seperti naga yang menghormati bumi. Setiap suap adalah ritual. Tapi kau telan burger sambil berkata, "Besok aku diet." Kau pikir tubuhmu akan memaafkanmu? Salah. Ia mencatat. Dan suatu hari, tagihannya akan datang dengan bunga yang kau bayar dengan nyawa. Rahasia pertama. Makanlah seperti musuh kanker. Nenek Sato, 107 tahun, setiap pagi makan goya, pare Okinawa. Yang pahitnya bisa bikin iblis minggat, tapi di sel-selnya, senyawa momordicin bekerja seperti tentara ninja, membunuh sel tumor. Kau lebih pilih nugget ayam yang 60%-nya lemak babi. Kau pikir comfort food itu tak berbahaya? Kau sedang menyuap tumor dengan sendok perak. Seorang YouTuber fitness datang ke Ogimi, pamer otot dan suplemen 10 juta bulan. Nenek Yui, 103 tahun, tawarkan dia semangkuk miso soup dengan rumput laut. Setelah 2 minggu, darahnya yang dulu penuh kolesterol jadi sejernih air pegunungan. Katanya, "Aku baru sadar, suplemen terbaik tumbuh di tanah, bukan di lab." Kau masih mau percaya kapsul ajaib yang dijual influencer mabuk uang? Rahasia kedua. Hara Hachibu, senjata pamungkas yang kau remehkan. Ini hukum besi Okinawa. Berhenti makan saat 80% kenyang. Para sentenarian tak pernah merasa kekenyangan, karena itu adalah dosa pada mitokondria. Kau habiskan nasi sepiring buat habisin sambal, kau pesta bakso sampai mual, lalu heran perutmu buncit seperti drum bekas. Kau perlakukan lambung seperti tempat sampah. Tahukah kau apa yang terjadi saat kau kekenyangan? Insulinmu melonjak seperti saham gadungan. Sel-sel lemak tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kau tutup mata, sibuk posting foto makanan di IG. Kau bunuh diri dengan hashtag #OurFoodgasm. Studi National Institute of Aging.
Diet 1/800 kalori an hari perpanjang umur 15 tahun. Tapi kau lahap 3.000 kalori sebelum jam 10 pagi. Sarapan ala korban food coma. Kau pikir olahraga bisa menebusnya? Salah. Kau tak bisa lari dari garpu yang kau tusuk ke jantungmu sendiri. Ayahku meninggal di usia 45. Autopsi menunjukkan arterinya tersumbat lemak babi dan minyak jelantah. Aku ingat sehari sebelum meninggal, ia makan 5 potong ayam goreng sambil bilang, "Ini rezeki nak, makanlah sebelum diambil orang." Sekarang, setiap kali kulihat gorengan, aku dengar suaranya, "Jangan jadi seperti aku." Kau, warisan apa yang kau tinggalkan di piring anak cucumu, kolesterol atau kebijaksanaan? Rahasia ketiga, makananmu harus bernyawa, bukan berbarcode. Lihatlah meja makan Okinawa, ubi ungu yang dipanen pagi tadi, ikan tangkapan nelayan subuh, tempe hasil fermentasi 3 hari. Makanan mereka berdenyut. Kau makan mie instan yang kadaluarsanya lebih panjang dari umur kakekmu. Kau lahap nugget yang ayamnya tak pernah lihat matahari. Kau adalah apa yang kau makan, dan kau sedang jadi zombie kemasan. Kau pikir label organik di supermarket bisa menyelamatkanmu. Nenek Ogimi tertawa. Mereka tanam sendiri sayurnya, tanpa pestisida, tanpa kebohongan marketing. Mereka tahu, tanah adalah ibu, bukan pabrik. Tes brutal untukmu. Datu 1. Buang semua makanan kemasan di kulkas sekarang. Jika kau ragu, foto wajahmu dan tempel di kemasan. Ini bom waktu untuk wajah ini. 2. Masak dengan bahan mentah hari ini. Jika gagal, itu bukti kau terlalu lama jadi budak food delivery. 3. Kunyah 3 puakai setiap suap autam. Jika mulutmu kebas, selamat. Kau baru sadar selama ini kau makan seperti anjing kelaparan. Jika kau gagal di satu tes ini, aku akan kirimkan suara detak jantung nenek Okinawa tiap kau buka GoFood. Dia masih kuat di usia 100 tahun, sementara kau... Rahasia terakhir, diet Ikigai, bukan soal makanan, tapi rasa syukur. Nenek Kiko, 105 tahun, selalu ucapkan, "Itadakimasu." Aku terima dengan penuh syukur. Sebelum makan, ia tak hanya menyantap nasi, tapi menghormati petani, tanah, dan matahari yang menumbuhkannya. Kau makan sambil scroll. Berita negatif, kunyah kebencian bersama nasi. Racun di pikiranmu lebih berbahaya daripada formalin di tahu. Teman kantorku, Rina, sembuh dari diabetes tipe 2 bukan dengan obat, tapi dengan menggali tanah saw. Ia tanam kale, kangkung, bayam. Katanya, saat aku makan hasil kebun sendiri, rasanya seperti tubuhku bilang, "Terima kasih." Kau, kapan terakhir kali kau berterima kasih pada tubuhmu, bukan menyiksanya dengan gula dan kemarahan? Bab ini adalah kaca pembesar yang membakar ilusi. Jika kau masih bilang makan sehat mahal, kau bukan miskin, kau malas berpikir. Jika kau masih cheat day tiap 2 hari, kau bukan hidup, kau hitung hari menuju kubur. Centenarian Okinawa punya mantra. Kau bukan apa yang kau makan, tapi apa yang kau cintai. Tapi kau cinta rasa, bukan hidup. Kau pilih lidah bahagia 5 menit daripada tubuh bahagia 50 tahun. Kau pengkhianat bagi diri sendiri. Bab 8. Gerakan lembut. Senjata rahasia untuk menghancurkan kemalasan yang membunuhmu perlahan. Kau pikir olahraga harus berkeringat, ngos-ngosan, dan rasa ingin muntah? Salah. Di Okinawa, nenek berusia 100 tahun lebih kuat darimu hanya dengan berjalan pelan ke kebun. Mereka punya rahasia. Gerakan lembut. Ritual harian yang lebih mematikan bagi kemalasan daripada 100 jam di gym. Tapi kau lebih memilih duduk sambil ngegame, sampai ototmu mengkerut seperti buah kesemek kering. Kau sedang membayar tagihan kematian dengan koin kemalasan.
Rahasia pertama, mereka menari dengan gravitasi, bukan melawannya. Lihatlah kakek Toshiro, 98 tahun, yang setiap pagi membungkuk 100 kali untuk petik teh. Bukan push up, bukan angkat besi, tapi gerakan yang menyatukan tubuh, bumi, dan napas. Studi Journal of Gerontology membuktikan, gerakan ringan tapi konsisten memperpanjang umur 40% lebih efektif daripada olahraga intensif. Kau pilih naik lift 1 lantai sambil pamer jam tangan fitness tracker. Kau hipokrit berteknologi tinggi. Seorang CEO muda datang ke Okinawa, bangga dengan six-pack-nya hasil latihan HIIT. Nenek Hana, 121 tahun, tantang dia. Bisa bertahan 10 menit mencangkul tanah? Ternyata, di menit ketiga, CEO itu pingsan. Nenek Hana tertawa. Ototmu bagus untuk pamer, tapi tak berguna untuk hidup. Kau mau jadi patung berotot atau manusia fungsional yang bisa panen ubi di usia 90? Rahasia kedua. Mereka menyembah fleksibilitas, bukan massa otot ini. Di Okinawa, ukuran kekuatan bukan barbel yang diangkat, tapi jangkauan jari kaki yang bisa disentuh. Nenek Yumi, 99 tahun, masih bisa duduk bersila di lantai tanpa gemetar. Kau jongkok 5 detik saja, lututmu berderak seperti mesin tua. Tubuhmu lebih kaku daripada hubunganmu dengan mantan. Maneyam, tahukah kau apa yang terjadi saat kau duduk 8 jam hari? Panggulmu miring, tulang belakangmu melengkung, dan paru-parumu terhimpit seperti kardus bekas. Tapi kau peduli? Tidak. Kau malah beli ergonomic chair seharga motor. Kau obati gejala, tapi biarkan penyakitnya tumbuh subur. Penelitian Universitas Tokyo. Setiap 1 jam duduk, umurmu dipotong 22 menit. Di Okinawa, mereka hidup dalam gerakan. Jam 5 pagi menyapu halaman, jam 10 pagi menjala ikan, jam 3 sore memetik jeruk. Total 8 km berjalan hari, tanpa sepatu mahal, tanpa playlist motivasi. Kau beli sepatu Larier 3 juta, tapi hanya untuk foto di depan kaca. Kau penghina bagi tubuhmu sendiri. Temanku, seorang programmer, mati di usia 32 karena emboli paru. Duduk 15 jam hari. Di pemakamannya, ibunya bisikkan, dia lebih sering sentuh keyboard daripada tanganku. Sekarang, setiap kali aku duduk lebih dari 30 menit, aku berdiri dan membayangi wajahnya yang pucat. Kau, apa yang akan mereka ukir di batu nisanmu? Dia setia pada kursi atau dia menari dengan hidup? Rahasia ketiga, mereka menjadikan bumi sebagai gym mall. Petani Okinawa jongkok, membungkuk, dan berputar sepanjang hari. Itu latihan fungsional terbaik. Mereka tak butuh pelatih pribadi. Instrukturnya adalah angin, tanah, dan musim. Kau bayar 5 juta bulan untuk gym ber-AC, tapi tak bisa memanjat pohon untuk selamatkan anak kucing. Kau lemah di balik otot sintetis. Tati, kau pikir squat rack bisa menyelamatkanmu dari osteoporosis? Nenek Ogimi tertawa. Mereka kuat karena setiap hari mengangkat karung beras, bukan besi. Mereka tahu, kekuatan sejati lahir dari keperluan, bukan keinginan. Tes brutal untukmu. 1. Berdiri dari kursi sekarang, tanpa pegang apapun. Gitu. Jika gemetar, usia biologismu 20 tahun lebih tua. Bot 2. Sentuh jari kaki, tanpa menekuk lutut. Jika gagal, tubuhmu sudah jadi tawanan gaya hidupmu. 3. Berjalan mundur 10 langkah. Jika pusing, artinya otakmu terlalu terbiasa dengan zona nyaman. Jika kau gagal satu saja tes ini, aku akan kirimkan suara nenek Okinawa tertawa tiap kau duduk. Dia masih lincah di usia 100, sementara kau? Rahasia terakhir. Gerakan lembut adalah meditasi yang hidup. Bagi nelayan Okinawa, mendayung perahu bukan sekadar kerja, ia adalah tarian dengan ombak. Bagi Nenek Suki, 103 tahun, menyapu daun adalah ritual penyucian jiwa. Kau anggap gerakan sebagai musuh, sesuatu yang harus diselesaikan dengan cepat. Kau buru-buru, lalu heran mengapa hidup terasa hampa.
Kau lewatkan keajaiban di setiap desah napas. Kakekku seorang penari tradisional. Di usia 90, kakinya masih lentik seperti bambu. Saat ditanya rahasianya, ia jawab, "Aku tak pernah berhenti bergerak, bahkan saat tidur pun jiwaku menari." Dia meninggal sambil tersenyum di tengah pementasan. Kau, mau mati di depan laptop atau di tengah tarian hidupmu? Bab ini adalah cermin retak yang memantulkan kebenaran. Jika kau masih bilang aku terlalu sibuk untuk bergerak, kau bukan sibuk, kau budak sistem. Jika kau masih pilih lift daripada tangga, kau bukan pintar, kau terang malas berdarah dingin, mana? Centenarian Okinawa punya mantra, tubuhmu adalah kuil, kau pilih merawatnya dengan gerakan atau mengotori dengan kemalasan. Kau lebih sering online daripada on live. Kau pikir kau bisa mengelabui waktu? Salah. Waktu tahu segalanya, dan ia sedang menghitung setiap detik kau terbuang. Bab 9. Ketahanan dan wabi-sabi. Seni menari di atas puing kegagalan. Kau pikir ketahanan adalah soal tidak pernah jatuh? Salah. Ketahanan adalah tarian di atas pecahan hidupmu yang hancur. Di Okinawa, para centenarian menyebutnya wabi-sabi. Seni menemukan keindahan dalam retakan, keanggunan dalam ketidaksempurnaan. Tapi kau habiskan 10 juta untuk operasi plastik demi menyembunyikan keriput, padahal itu adalah tanda bahwa kau pernah tertawa. Kau lebih takut pada keaslian daripada kematian. Rahasia pertama, pecahkan dirimu sebelum dunia melakukannya. Di desa Ogimi, Nenek Yuri sengaja menjatuhkan cangkir teh kesayangannya. Saat menyusun kembali pecahannya dengan emas, kintsugi, ia berkata, "Ini pengingat, kekuatan sejati lahir dari luka yang kau rawat, bukan ilusi kesempurnaan. Kau sembunyikan kegagalan di balik filter Instagram. Kau pamer highlight reel, sementara jiwa remuk di cutscene. Kau adalah museum kebohongan." Seorang pengusaha muda bangkrut, lalu mencoba bunuh diri. Nenek Okinawa berusia 102 tahun, mengiriminya surat. "Aku sudah 3 kali kehilangan rumah, dibom sekutu, diterjang topan, dibakar suamiku sendiri. Tapi lihat, aku masih di sini, menanam bunga di puing-puing." Pengusaha itu kini punya bisnis daur ulang sampah, katanya. "Nenek itu mengajariku, kegagalan bukan akhir, tapi bahan baku untuk bangkit." Kau masih mau tutupi kebangkrutanmu dengan pinjaman online? Atau kau berani jadi kintsugi bagi dirimu sendiri? Rahasia kedua, musuh terbesarmu. Bukan kegagalan, tapi obsesi pada kesempurnaan. Studi di Journal of Positive Psychology membuktikan, orang yang menerima ketidaksempurnaan punya tingkat kreativitas 3 kali lebih tinggi. Tapi kau edit presentasi 100x hanya karena takut dikritik? Kau tunda proyek bertahun-tahun demi iming-iming sempurna. Kau bunuh ide-ide brilianmu di kamar mandi. Tahukah kau apa yang terjadi di otak saat kau takut gagal? Amigdalamu membesar seperti monster, memblokir korteks prefrontal, sumber kreativitasmu. Kau jadi zombie yang hidup dalam what if. Sementara nenek Okinawa menertawakan badai sambil berkata, "Lanjutkan saja, nanti juga selesai." Penelitian Universitas Kyoto, orang yang mempraktikkan wabi-sabi memiliki kadar kortisol 30% lebih rendah. Mereka melihat kesalahan sebagai kawan, bukan musuh. Kau histeris saat kopi tumpah di kertas kerja, padahal itu bisa jadi awal abstract art more yang dijual mahal. Kau terlalu sibuk mengutuk chaos untuk melihat keindahannya. Tahun 2015, bisnis propertiku kolaps. Aku tidur di mobil selama 3 bulan. Suatu malam, kutemukan kaca spion mobil retak. Di retak itu, pantulan lampu jalan membentuk pola seperti galaksi. Kini, kaca itu jadi karya seni di ruang tamuku. Aku belajar, kehancuran adalah kuas Tuhan yang melukiskan jalan baru. Apa yang kau lakukan dengan pecahan mimpimu? Dibuang atau disusun jadi mosaik? Rahasia ketiga, latih ketahanan seperti nelayan Okinawa latih otot. Setiap pagi,
Mereka ke laut meski tahu 50% hasil tangkapan kosong. Resiliensi adalah otot. Kau harus paksa sampai gemetar, sampai gagal, sampai akhirnya tumbuh. Kau berhenti apply kerja setelah ditolak 3 keks. Kau putus cinta sekali, langsung sumpah jadi jomblo forever. Kau lemah seperti plastik sekali pakai. Cepat sobek, cepat dibuang. Kau pikir mentalmu kuat karena bisa kerja 12 jam non-stop? Nenek Suki, 105 tahun, tertawa. Kekuatan sejati, katanya, bukan saat kau bertahan, tapi saat kau tetap tersenyum setelah 100 kali dihajar ombak. Tes brutal untukmu, bab 1, tulis, 3 kegagalan, terbesarmu. Frame dan pajang di kamar. Jika malu, berarti kau belum dewasa. 2. Telepon orang yang pernah menghancurkanmu. Ucapkan terima kasih. Jika tak ada, artinya kau belum pernah benar-benar hidup. 3. Buat kesalahan sengaja. Hari ini Ma pakai baju dalam terbalik. Salah sebut nama, tersesat tanpa Google Maps. Rasakan liberasi dari ketidaksempurnaan. Jika kau menolak tes ini, aku akan kirimkan suara nenek Okinawa tertawa tiap kau buka LinkedIn. Dia bangga dengan retakan hidupnya, sementara kau pamer ilusi kesempurnaan. Rahasia terakhir. Wabi-sabi. Bukan penerimaan, tapi pemberontakan. Lihatlah upacara teh Jepang. Cangkir retak justru paling dihormati. Retaknya adalah bukti. Benda ini selamat dari perang, api, gempa, dan tetap berguna. Kau ganti pacar tiap ketemu kekurangan. Kau ganti kerja tiap dapat kritik. Kau kira hidup adalah toko online yang bisa kau return saat barang tak sempurna. Kakak perempuanku cacat sejak lahir. Dokter bilang ia tak akan bisa jalan. Tapi hari ini, di usia 45, ia pelatih tari untuk difabel. Katanya, kaki yang patah mengajariku untuk menari dengan hati. Setiap kali aku gagal, aku ingat tariannya. Kau, apa yang mengajarimu menari, kesempurnaan atau luka? Bab ini adalah palu godam yang menghancurkan ilusi sempurnamu. Jika kau masih hidup untuk estetik fit, kau bukan manusia, kau iklan berjalan. Jika kau masih takut dicap gagal, kau bukan rendah hati, kau narsisis yang tersesat. Centenarian Okinawa punya mantra. Jangan bersihkan pecahan, pasanglah cermin di situ. Lihat wajahmu yang sebenarnya, indah karena berani, kuat karena retak. Kau masih mau sembunyikan diri di balik filter, atau kau berani pamer luka-lukamu sebagai medali perang? Musik berakhir dengan suara palu menghancurkan patung sempurna, lalu tawa bebas.